Saudara-saudara, selama 2 bulan ini, kita mulai Oktober ya, kalau Agustus, September kemarin kita bicara tentang dasar yang teguh, bagaimana kita kuat dalam Tuhan. Dalam Oktober, November kita bicara tentang bertumbuh dan berbuah, saudara-saudaraku. Ini sebetulnya kalau saudara lihat, itu saling berkaitan sebenarnya. Saudara, saya ingin menekankan ya, bahwa dalam kehidupan kita itu, puncak dari kehidupan Kristen itu adalah berbuah bagi Kristus. Puncaknya. Saya pernah share di sini, mungkin ada beberapa saudara yang masih ingat khotbah saya terakhir bagaimana kita diselamatkan itu bukan sekedar untuk masuk surga setelah meninggal, tetapi sesungguhnya kita diselamatkan itu supaya kita itu berbuah banyak, supaya kita itu menghadirkan surga di dunia. Saya pernah share kepada saudara supaya saudara pelan-pelan move on dari gagasan yang penting mati masuk surga itu saudara. Karena gagasan itu sangat merugikan, sangat menghambat pertumbuhan. Ada banyak orang Kristen tidak bertumbuh, tidak berbuah hanya karena mereka merasa aman begitu, punya jaminan surga setelah mati. Meskipun itu benar saudara-saudara, kita itu punya hidup kekal, tetapi sekali lagi tujuan kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat di seluruh Alkitab ya, kita ini didorong untuk berbuah, untuk do something di dunia ini. Dan saya merenung saudara-saudaraku, kalau untuk berbuah nih ya, kadang-kadang kita ini kan ya berbuah itu kan kayak tugas yang berat gitu kan, satu perjuangan. Tapi kalau saya ajak saudara merenung sebentar, hidup yang paling berbahagia ya, atau momen-momen yang paling membahagiakan dalam hidup ini saudara-saudaraku, bukanlah pada saat saudara itu memperoleh apa yang saudara paling inginkan. Momen atau saat yang paling berbahagia dalam hidup kita sebenarnya bukanlah pada saat kita itu bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Kan ada kadang-kadang misalnya keluar iPhone 16 gitu dengan semua kemajuannya. Ya iPhone sekarang 16 kalau nggak salah ya. Dan belum boleh masuk Indonesia, terus kita sangat kepingin. Dan kita kemudian ada orang-orang di luar sana tuh ngantri di depannya Apple Store. Bermalam bahkan semalaman nggak tidur ngantri di depan toko supaya besok mereka yang menjadi yang pertama bisa beli iPhone 16. Dan itu menjadi saat-saat yang karena diantri kan ya, begitu dapat tuh rasanya kayak happy banget. Tapi itu bukan the happiest moment, bukan. Karena kalau saudara melakukan itu, ya saudara merasa senang karena saudara kepingin mendapatkan itu, menikah dengan orang yang paling cantik di kampus saudara, atau saudara, apapun yang saudara inginkan, ya kan. Saudara ingin beli mobil yang bagus dan akhirnya bisa beli rumah, senang. Dapat sesuatu, tapi bukan itu yang paling menyenangkan. Karena kesenangan-kesenangan yang saudara peroleh dengan cara mendapatkan sesuatu itu kan cepat sekali berlalu. Tidak memuaskan lebih tepatnya. Cuman sebentar saja. Begitu saudara beli iPhone yang paling baru, tidak sampai setahun akan keluar iPhone 17, dan saudara mulai berpikir bahwa saudara harus mulai tidak puas dengan yang ini, dan kemudian ya, orang itu kan mengejar, dan itu pengejaran yang tidak pernah ada ujungnya. Kenapa? Karena memang mendapatkan sesuatu itu tidak pernah memuaskan saudara. Jadi saya berpendapat bahwa hidup yang paling memuaskan itu adalah dengan hidup menghasilkan sesuatu. Kalau ada di antara saudara sini yang suka memasak misalnya, istri saya suka masak. Istri saya suka kalau diminta untuk masak buat orang banyak bahkan. Saya pikir semua tukang masak, orang yang betul-betul suka masak akan senang sekali kalau masakannya itu bisa dinikmati sebanyak mungkin orang. Tahu betul enggak? Di sini ada yang bisa masak enggak? Betul ya? Kalau saudara bisa masak, dan satu kali saudara masak agak banyak, kemudian undang teman-teman kontak datang dan semua makan, dan semua habis sampai kehabisan, dan semua bilang, enak, ya ampun, enak banget gini. Baru kali ini aku makan seenak ini lain ini, saudara coba digituin. Kebahagiaan atau sukacita atau kepuasan, waktu saudara itu menghasilkan sesuatu yang dinikmati banyak orang, itu kepuasan yang sebetulnya yang paling memuaskan begitu. Dan saudara akan mengalami sukacita yang menurut saya tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita yang menetap dan
Dan every time you do it, itu akan selalu mendatangkan sukacita yang sama. Hidup ini saudara-saudaraku, kita didesain Tuhan itu sebetulnya bukan untuk just get what you want. No. Tapi saudara harus berbuah, saudara itu menghasilkan sesuatu yang dinikmati, yang jadi berkat bagi semua orang. Nah repotnya zaman ini saudara-saudaraku, di zaman sekarang, arus zaman, filosofi zaman ini adalah mendorong saudara, menipu kita semua untuk berpikir bahwa kebahagiaan orang yang paling bahagia adalah orang yang punya paling banyak. Itu arus zaman sekarang. Orang yang paling bahagia adalah orang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Padahal kalau itu sungguh-sungguh terjadi, kalau saudara adalah orang yang selalu bisa mendapat apa yang saudara inginkan, saya beritahu saudara, saudara akan menjadi orang yang paling tidak puas, paling tidak bahagia. Ya mungkin saudara masa sih? Ya. Ya berdoalah supaya saudara satu kali bisa, atau begini aja, enggak usah berdoa supaya kita jangan jadi konglomerat yang bisa beli semua. Begini aja, hari ini saudara-saudaraku, kita sebetulnya sudah punya banyak. Hari ini sebetulnya kita sudah punya hampir semua yang kita inginkan, bahkan kita butuhkan. Mungkin saudara-saudara ya, kita ini kelas menengah, orang-orang kelas menengah atas. Saya rasa saudara kamar sudah pakai AC, punya mesin cuci, mungkin punya mobil, punya motor. Saudara ada tempat tinggal, ya punya rumah yang saudara tinggali. Saya pikir kita tidak ada yang betul-betul menderita secara materi di sini, nggak ada. Pertanyaannya adalah apakah saudara puas dengan semua yang ada? Waktu kita membeli itu kita senang. Waktu kita bisa beli kita wah senang. Tapi sekarang saya mau tanya saudara. Saudara betul-betul bisa menikmati dan merasa bersyukur dan puas sekali dengan semua yang saudara dapatkan enggak? Enggak. Saya yakin enggak. Karena saya juga begitu. Belinya seneng, dapatnya seneng, habis itu ya lupa dan kemudian bahkan nggak dipakai gitu. Di rumah saya ada barang-barang yang sudah bertahun-tahun saya nggak gunakan. Saya simpan aja. Dan waktu mendapatkan tuh saya senang, saya kejar itu barang itu. Begitu dapetin terus dilihat, dipakai sebentar 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian dengan segera ya biasa aja gitu kan. Bahkan nggak dipakai. Itulah manusia. Jadi saudara-saudaraku berbuah bagi Kristus ini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk menikmati kehidupan itu secara maksimal kalau menurut saya. Dan nanti kita akan melihat bahwa berbuah bagi Kristus ini sepertinya akan menuntut dalam arti, ya saudara mungkin bisa nangkap ya, untuk berbuah saudara harus do something untuk orang lain. Kita harus berkorban, kita harus belajar untuk membuka diri, memberi, berbagi seperti itu. Nanti kita akan belajar. Sepertinya akan menjadi sebuah perintah atau tuntutan yang berat. Makanya saya mulai dengan ini dulu, bahwa saudara-saudaraku berbuah itu, hidup yang berbuah buah lebat, malah hidup yang terus-menerus berbuah itu adalah satu kehidupan yang paling memuaskan. Bukannya kita menjadi orang yang miserable, menjadi orang yang bosan, menjadi orang yang menderita, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia kalau berbuah itu. Nah, rahasia ini tidak cuma dikenal di iman Kristen. Di semua agama mereka mengajarkan supaya orang itu menghasilkan perbuatan baik. Kenapa? Itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, kita mengatakan lebih diberkati memberi daripada menerima. Dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 16-17, Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Nah ini, Yesus itu mau, dia menghendaki, dia menetapkan kita. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, abide, tinggal. Buah itu tidak sementara, tidak sekali-sekali, tapi buah itu permanen, continue, terus-menerus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara lihat bahwa jawaban-jawaban doa kita itu sangat berkaitan dengan buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Tuhan tidak menjawab doa orang yang egois, orang yang meminta sesuatu untuk memenuhi hawa nafsunya, kata Yakobus. Kalau kamu minta kepada Tuhan hal-hal yang hanya memenuhi ego saudara atau memenuhi hawa nafsu saudara, doa itu tidak dijawab. Karena segala permintaan doa itu sebetulnya akan dijawab pada saat saudara itu
bergerak, berproses untuk terus menghasilkan buah dalam hidupmu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Baik, ada 3 poin saudara-saudaraku. 3 poin ini nanti akan sebetulnya sudah dibahas sendiri-sendiri dalam edifikasi. Tapi saya ini kayak merangkum semuanya supaya saudara bisa get the idea selama bulan ini apa yang kita pelajari. Yang pertama kita ditetapkan untuk berbuah. Yang kedua bagaimana hidup menyatakan kasih. Jadi buah orang Kristen itu apa? Realnya. Love, kasih. Puncak kehidupan kita itu apa? Kasih. Dan kemudian bagaimana bagaimana supaya menghasilkan buah yang baik? Jawabannya jadilah pohon yang baik. Itu poin yang ketiga. Menjadi pohon yang baik ini dibahas dalam edifikasi minggu ini secara lebih mendetail saudara-saudara. Baik, kita masuk poin pertama ya. Ditetapkan untuk berbuah. Saudara, kehidupan yang terus berbuah adalah bukti atau tanda pilihan Tuhan atas seseorang, bukti bahwa ia sudah diselamatkan. Jadi hidup selamat itu sekali lagi bukan sekedar saudara itu mengaku dan percaya Yesus, tidak. Tapi ada sesuatu yang dihasilkan dari hidup Anda. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang, ya, atau bukan pengajaran lah, satu pandangan. Misalnya begini, Tuhan itu melihat hati. Tuhan tuh lihat hati. Udah jangan melihat perbuatannya, lihat hatinya. Aku ini memang kalau ngomong kasar, tapi hatiku baik. Saudara tahu bahwa apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Dan nanti dalam edifikasi minggu ini kita akan belajar salah satu buah yang harus kita hasilkan adalah kata-kata yang baik. Dikatakan pohon itu kan dikenal dari buahnya. Atau dalam saudara menyembah, saudara-saudaraku Anda berpikir bahwa modal hati saja cukup. Saya kasih tahu, hati saudara atau roh saudara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu harus dinyatakan lewat tubuh, sesuatu yang nyata, hasil. Perbuatan baik, kata-kata yang baik, satu sikap yang baik, itu akan keluar dari hati yang baik. Jadi saudara akan jumpai bahwa manusia itu sebetulnya tidak mengenali hatinya sendiri. Amsal mengatakan hati manusia itu licik, deceitful above all things, wicked, jahat dan licik hati manusia itu. Jadi kita itu tidak boleh puas hanya dengan mengatakan, pokoknya Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu hati saudara, saudara yang mungkin tidak tahu hati saudara sendiri. Jadi untuk mengetahui hati kita, saudara-saudaraku, ya berbuah. Kalau saudara dalam hidup ini menghasilkan hal-hal yang baik, ya, dan itu terus buahnya itu tetap dikatakan. Nah di situ kita tahu kondisi hati saudara. Dan karena Tuhan menetapkan kita untuk berbuah, maka tidak adanya buah selalu merupakan tanda kematian rohani. Nah ini perhatikan. Orang Kristen kalau hidup untuk diri sendiri, ya datang ke gereja, jadi Kristen baik-baik, habis itu hidup normal. Saya pikir hidup normal sekarang itu apa? Hidup untuk diri sendiri. Yang penting keluargaku selamat, kerjaanku selamat, aku selamat. Kalau soal yang lain tuh nanti saya pikirkan, kalau ada kesempatan saya baru nolong, kalau ada kesempatan, kalau ada lebih saya baru kasih. Yang penting aku aman dulu, gitu. Yang penting aku bisa nyaman, enjoy. Aku bisa beli apa yang kuinginkan, aku bisa liburan kemanapun aku mau. Aku bisa lakukan apa saja yang kuinginkan. Itu yang kita kejar dulu, baru setelah itu untuk berbuah, itu menjadi seperti opsi. Seperti ya nanti lihatlah kalau ada kesempatan, sekali-sekali bermurah hati, sekali-sekali berbuat baik, seperti itu. Itu tanda kematian rohani. Dikatakan dalam Lukas 3 ayat 8-9. Ini Yohanes Pembaptis yang khotbah. Jadi Yohanes Pembaptis waktu itu dia menjadi sangat terkenal dan banyak orang datang kepada dia di padang gurun untuk minta dibaptis. Termasuk orang Farisi, prajurit-prajurit Romawi. Dan banyak orang datang kepadanya. Dan Yohanes Pembaptis bilang begini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Orang Yahudi itu bangga kalau mereka itu menjadi anak Abraham. Jadi ada satu dalam kitab Talmud ya, ada sebuah hikayat lah, kisah-kisah begitu, bahwa Abraham itu berdiri di depan pintu neraka, katanya begitu, Abraham. Dan setiap orang yang datang, orang yang meninggal, kemudian mau masuk neraka begitu, Abraham ini akan tanya, kamu ini siapa? Dan kalau orang itu menjawab, aku ini anaknya Abraham, maka Abraham akan mencegah orang itu masuk neraka. Oh, kamu keturunanku, jangan masuk sini, masuk surga sana. Kira-kira begitu. Itu hikayat. Makanya Yohanes bilang, pembaptis bilang, kamu jangan pernah berpikir bahwa kamu itu anaknya Abraham. Anak Abraham itu menunjukkan status keselamatan begitu. Kira-kira begitu. Karena Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Itu hampir sama dengan hari ini. Kita dapat gambaran katanya Rasul Petrus akan berdiri di depan gerbang surga. Nah kalau ada orang yang mau masuk surga ditanyai, kamu siapa? Mau apa? Oh saya mau masuk surga. Apa yang membuat kamu yakin kamu masuk surga? Aku ini percaya kepada Yesus Kristus. Kalau jawabannya benar masuk surga saudara-saudaraku. Passwordnya benar masuk. Dan kalau ayat ini kita mau modifikasi sedikit saudara-saudaraku. Oh sorry ini tidak saya munculkan. Kalau ayat ini kita modif sedikit, bisa jadi bunyinya seperti ini. Jangan kamu pernah berpikir bahwa kamu percaya Yesus. Gitu. Karena Allah bisa menjadikan orang-orang yang sekedar percaya Yesus dari batu-batu ini. Kita bahkan mengatakan bahwa iblis pun percaya kepada Allah. Percaya bahwa Allah ada, percaya Allah baik, bisa percaya. Tapi yang membedakan iblis dengan orang yang betul-betul diselamatkan itu apa? Buah. Jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya tidak lagi mudah menafsirkan bahwa orang, maksudnya kalau ada kata-kata dibuang ke dalam api segala macam itu artinya saudara masuk neraka. Enggak, saya hari ini saya belajar baik-baik. Bahwa gambaran pohon, saudara kan menjumpai banyak sekali ayat yang mengatakan pohon tidak berbuah, ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu dalam berbagai ayat. Yang nanti di edifikasi minggu ini ada beberapa ayat itu. Urusannya pokoknya pohon kalau yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Saya hari ini tidak menafsirkan itu sebagai saudara akan masuk neraka, tidak. Tidak. Pohon tuh kalau sampai ditebang dan dibuang ke dalam api itu menunjukkan kesia-siaan, hidup yang hampa, hidup yang kosong. Makanya saya bilang hidup kalau untuk diri sendiri kosong hidup saudara, tidak memuaskan, tidak menyenangkan. Hidup paling membosankan hidup untuk diri sendiri itu. Tetapi memang uang itu bisa membius kita sehingga kita tidak merasa bahwa hidup kita begitu kosong. Dan kita melimpahi diri kita dengan berbagai-bagai kenikmatan duniawi. Coba saudara punya hikmat sedikit saja, saudara akan menjumpai hidup kayak gitu tuh sangat sia-sia, sangat menjemukan. Itu dialami oleh Salomo di kitab Pengkhotbah kalau saudara baca. Salomo itu karena dia kaya tapi dia juga punya hikmat. Makanya dia akhirnya berteriak frustasi. Percuma semuanya, percuma begitu. Kenapa ya? Karena dia memperoleh begitu banyak hal. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara akan melihat nada-nada yang sangat serupa di Alkitab di mana sesuatu yang tidak kehidupannya yang tidak menghasilkan buah itu akan terbuang gitu, dibuang. Akan dibakar. Sekali lagi saya tidak menafsirkannya sebagai neraka. Saya pikir tidak ada gunanya menakut-nakuti orang dan juga bukan tafsiran yang tepat juga kalau ini neraka. Tapi satu pohon itu kalau sampai jadi kayu bakar menurut saya itu pohon sudah betul-betul tidak berguna, mati. Hanya bisa jadi kayu bakar. Karena kalau nggak dibakar dia mengganggu. Gak ada gunanya, sampah.
Nah ini yang saya pikir kita perlu pahami saudara-saudaraku. Jadi Tuhan menetapkan kita untuk apa? Berbuah. Berbuah itu menghasilkan sesuatu yang berguna. Sekali lagi saudara harus buang pemikiran bahwa ya Tuhan baik gitu kan. Oke, Tuhan baik dan semua baik bagiku dan semua untukku dan yang penting aku baik, semuanya baik, sudah selesai. Tinggal tunggu mati masuk surga. Itu saudara buang pemikiran itu. Kalau kehidupan saudara itu baik, itu artinya saudara harus mulai berpikir bagaimana aku ini bisa berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Bagaimana hidupku menjadi berarti bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa berkarya. Tadi saya bilang saat-saat yang paling membahagiakan itu kan menghasilkan sesuatu. Atau dengan kata lain, saat-saat yang paling menyenangkan dalam hidup ini apa? Kalau kita tuh bisa menciptakan sesuatu. Entah itu masakan, entah itu sebuah rencana, entah itu sebuah pekerjaan, saudara creating, saudara menciptakan satu hal untuk yang akan dinikmati banyak orang. Kita ini diciptakan untuk mencipta sebetulnya. Makanya orang tuh kalau sudah bisa bikin lagu, bikin khotbah, itu senang saudara-saudara. Creating something yang baru. Merencanakan kejutan untuk istri atau suami. Apalagi, saudara, you make plan yang kreatif gitu saudara-saudara. Dan orang tuh kalau sudah dalam proses mencipta ya, itu dia tuh kayak menggunakan apa itu, kayak gambar Allah itu ya di situ. Saat saudara itu tidak cuma nerimo, cuma menikmati, tapi saudara menciptakan, creating, do something, create something. Itu saat-saat yang paling memenuhkan. Dan kalau saudara pernah mengalami itu, saudara menjumpai bahwa saat saudara mengarang atau memasak, saudara bisa lupa waktu bahkan. Karena begitu enjoy, begitu saudara menikmati saat do something, create something, membuat sesuatu gitu ya. Saudara akan sangat-sangat kadang-kadang tidak rasa waktu itu berlalu. Karena apa? Itu kayak fulfill gitu loh, itu manusia. Tangkap ya, jadi sekali lagi kejarlah kehidupan yang berbuah, ukur hidup saudara. Jangan puas dengan hanya punya banyak. Saya pikir orang yang paling malu nanti ketemu Tuhan adalah orang yang punya harta paling banyak. Yang tidak dibagikan. Yang tidak digunakan untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, kasih. Nah ini dia. Sebetulnya secara sederhana berbuah itu apa sih saudara-saudaraku? Seperti kata Yesus tadi, kasihlah seorang akan yang lain. Nah di Lukas pasal 3 tadi, Yohanes membaptis itu kan kedatangan banyak orang. Dan orang-orang ini kemudian mendengar khotbahnya, mereka tertusuk, mereka tanya, terus apa yang harus kami lakukan? Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan meras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini yang dimaksud dengan buah pertobatan tadi, saudara-saudaraku. Kasih sebetulnya dalam segala situasi. Nah saudara lihat bahwa Yohanes ini, dia puji Tuhannya, walaupun Yohanes membaptisi seorang pengkhotbah yang keras, dia tidak menuntut pemungut cukai untuk jangan jadi pemungut cukai. Ganti kerjaan, begitu. Enggak. Artinya saudara-saudara dalam situasi apapun kehidupan, dari ayat ini, kita bisa menemukan cara untuk menghasilkan buah. Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, tapi kalau kerjaan saudara ya kriminal ya jangan saudara-saudaraku ya. Kalau memang kriminal ya jangan, tinggalkan kerjaan itu. Tapi saudara kalau kerja baik-baik, kerja halal aja, saudara bisa do something. Dan sangat sederhana, barang siapa yang punya 2 helai baju, hendaklah yang membagikan dengan orang yang tidak punya. Ini saudara, saya baca literal aja. Well, cuman punya 2 baju, 1 dikasih orang, itu kan hari ini lah masuk akal. Ya kan? Gimana menerapkannya? Cuma punya 2. Baju tuh tidak cukup 1 lah, kalau kotor, saudara pakai apa? Kalau dicuci, betul enggak? Maksud dari ayat ini adalah saudara-saudara, kita tuh belajar untuk melihat kebutuhan orang. Bukan apa yang kita punya atau tidak punya. Kita belajar untuk digerakkan oleh kebutuhan orang lain yang tidak punya. Saya ini saudara-saudaraku jujur secara manusia, saya ini bukan orang yang murah hati, jujurnya. Saya ini, istri saya jauh lebih generous daripada saya.
Saya ini dasarnya ada pelitnya. Jujur. Jadi belajar, jadi kalau ada orang meminta sesuatu pada saya kan selalu menemukan alasan mengapa saya tidak usah memberi kepada dia gitu. Oh nanti ini, dia itu juga, jadi kalau orang datang dengan kebutuhan, bukannya saya memberikan apa yang dia butuhkan, saya biasanya kasih nasihat. Tak marahi, makanya orang terus nabung begini, kamu kok bisa kayak gitu gimana? Wah diomel-omel kasih nasihat, habis-habisan, habis itu pulang dia dengan tangan hampa, begitu saudara-saudara. Nah ini saudara-saudara yang harus kita waspadai. Hidup berbuah itu apa? Kalau ada orang datang sama saudara dengan kebutuhan, itu tanggung jawab saudara untuk menjawab kebutuhan itu. Itu prinsip saya sekarang, saya belajar. Saya belajar begini bahwa saya bukan juru selamat dunia, saya bukan orang yang akan menyelamatkan banyak orang, tapi saya berpikir begini, kalau sampai ada orang yang Tuhan atur begitu, bisa datang ke saya menyatakan kebutuhannya, saya tidak pernah boleh mengatakan itu bukan urusanku. Don't do that. Saya belajar itu. Meskipun itu betul-betul bukan urusan saya. Sepenuhnya saya tidak ikut tanggung jawab. Sepenuhnya bukan urusan saya. Tapi orang yang datang meminta tolong. Siapa aja. Mulai dari preman sebelah rumah. Saya dulu tinggal di kampung dan ada beberapa preman satu preman yang datang minta duit. Memeras begitu. Saya bilang, saya tidak mau kasih. Jangan peras saya. Kalau kamu butuh ngomong, saya akan bantu. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Yang kamu lakukan ini orang tidak suka, saya bilang. Saya marah-marahi dulu. Habis itu saya tanya, kamu butuh apa? Mau kerja? Nah, kalau mau kerja, saya bantu. Jadi kita sebagai orang Kristen yang mengasihi, kita menurut saya ya, saudara boleh setuju, boleh enggak, saudara pikirkan, renungkan. Kita tidak pernah boleh menolak orang yang datang kepada kita minta tolong. Itu juga Yesus ajarkan. Jangan menolak orang yang datang kepadamu meminta sesuatu. Berikan kepada orang yang meminta kepadamu. Selalu, anytime. Oh kalau gitulah banyak Pak yang datang kepadaku. Kalau sampai Tuhan izinkan banyak orang datang kepada saudara yang minta tolong. Artinya saudara punya kapasitas memang untuk menolong mereka. Jangan menolak orang yang minta tolong kepada saudara. Itu buah. Bahkan dalam kasus ini, even saudara punya dua sekalipun, ada orang yang betul-betul tidak punya baju, kasihkan satu. Nanti saudara pikirkan bagaimana beli lagi baju itu. Yes. Simple ya. Simple kok, sederhana. Praktisnya gimana? Gini aja deh. Pulang ini saudara, lihat di gudang rumah saudara. Barang apa yang 5 tahun di sana saudara tidak pernah pakai. Saudara bahkan sudah lupa barang itu ada. Nah coba pikirkan siapa yang bisa pakai barang ini. Saya ngomong gini saya praktek saudara-saudara. Terakhir itu saya menyumbangkan seluruh koleksi buku saya. Saya tuh suka baca buku. Buku saya itu ada ratusan, hampir 1000 buku saya punya. Saya kumpulkan itu dari umur 17, dari saya bertobat. Saya beli satu. Sejak zaman buku harga 17.000, 20.000 sampai sekarang buku ratusan ribu. Saya kumpulkan satu demi satu. Ada, enggak sampai 1.000 lah, 700, 800 buku lah. Ada 5 dus gudang garam besar. Waktu saya pindah rumah, saya masukkan dus. Dan selama 2 tahun di rumah, hampir 2 tahun di rumah yang baru ini, dus itu enggak saya buka. Karena memang buku-buku itu sebetulnya sudah lama sekali tidak saya baca. Tapi saya cinta buku-buku itu. Senang gitu kalau punya buku banyak gitu saudara-saudaraku. Senang. Jadi kalau pikiran apa, butuh apa, ambil bukunya dibuka sebentar, taruh lagi. Tapi in the reality saya bahkan tidak pernah menyentuh. Kenapa? Karena di iPad saya ada ribuan buku elektronik juga gitu. Nggak mungkin saya ngabisin semua buku. Karena buku-buku yang di rumah itu sebagian sudah besar, sudah saya baca. Saya ini memang koleksi, senang. Terakhir saya lihat tumpukan dos itu, kayak ada satu dalam hati saya. Daripada kamu tumpuk begitu, bongkar ya males, taruh lemari gak dibaca, anak-anakmu juga bukan orang yang suka baca, buat apa? Saya mikir kasih orang. Aduh
Ini hartaku, saya ini saudara tahu, buku, saya tidak pernah buang buku seumur hidup saya. Tidak pernah saya buang buku itu. Tapi ya saya tahu, itu gara-gara adik saya meninggal juga lah, orang mati ya tidak bawa apa-apa kok. Gitu. Akhirnya saya ada satu sekolah gratis di satu wilayah dan saya telepon, punya perpustakaan, ada. Mau buku? Mau. Ambilin bukuku semua. Udah, hilang sekarang bukunya. Sakit di sini, tapi saya pikir buku-buku ini saya doakan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Nggak ada sudah. Nggak punya buku, banyak elektronik sudah, e-books. Saudara praktek ini coba, pulang cari apa sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Nanti saya butuh ya apa Pak? Beliau lagi. Kan seneng tahu beli baru, beliau. Pasti bisa lah. Soalnya barang itu saudara kalau sudah tidak pakai 3-4 tahun, besar kemungkinan tidak akan saudara pakai. Lupa bahkan kadang-kadang. Ya, di gudang ibu-ibu, ada kompor listrik, kompor gas, kompor areng, kompor sembarang saudara-saudara. Cobalah cari apa pengantin baru ya, anak-anak muda yang baru menikah, yang mau menikah. Ya mungkin barang itu saudara baru pakai 2-3 kali, ya berikanlah. Ini simpel ya. Lemari baju, nah ini coba. Lemari sudah segitu gede, tidak cukup terus saudara-saudara. Cobalah lihat baju-baju mana yang sudah kita tidak pakai. Nah saya ini kan orang pelit, semua baju itu tidak ada yang saya berikan orang biasanya. Sampai sudah mulai robek, mulai lobang itu baru. Tapi lama-lama lemari saya jadi penuh karena banyak dikasih orang juga kan. Nah saya bikin lemari lagi tidak ada tempatnya. Jadi ya gimana, ya harus dikasih orang. Jadi belajarlah untuk mulai gitu. Ini baru barang bekas loh. Lebih bagus lagi kalau sudah lihat ada orang yang perlu sesuatu. Give, berikan. Orang pelit itu mati rohani saudara-saudara. Dan ini melawan arus budaya karena begini. Karena pada saat itu pemungut cukai itu saudara-saudaraku. Kalau dibilang jangan menagih yang lebih dari seharusnya. Jadi pemungut cukai itu gajinya kecil sekali. Dia baru bisa dapat uang dan si pemungut cukai ini kan orang-orang Yahudi juga. Kerja sama pemerintah Romawi kan. Memungut pajak cukai. Kalau terus mereka caranya kaya bagaimana? Tagihan resminya 100.000 mereka bisa nagih 500.000. 400.000-nya masuk kantong saudara. Itu pemungut cukai. Makanya dibenci setengah mati sama orang Yahudi. Negara Romawi, negara tidak peduli pemungut cukai mau nagih berapa. Terserah kamu. Dan Yohanes ngomong, kamu tidak usah cari kerjaan lain, tidak apa-apa. Tapi jangan nagih lebih daripada yang resmi gitu. Nah ini angel saudara-saudaraku, tidak bisa kaya. Kayak kita kerja itu jangan sampai mukul orang, maksudnya ngegok itu bahasa Indonesianya apa ya. Saudara, harga wajarnya segini tapi orang ini kayaknya orang gak ngerti apa-apa langsung dinaik gitu, cari untung lebih. No. Prajurit-prajurit dibilang jangan memeras, jangan rampas. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada dengan gajimu. Artinya apa? Jangan korupsi, jangan ngentit. Ya toh, itu namanya hidup berbuah. Meskipun ini kita juga masih lihat bahwa Yohanes Pembaptis masih ngajari mereka hanya untuk hidup benar aja. Belum betul-betul berbuah. Masih hidup benar dulu. Lah hidupmu sudah tidak benar, kamu tidak mungkin berbuah. Jadi saudara, saya ingin dorong saudara untuk merasakan kebahagiaannya, kepuasannya pada saat saudara itu menghasilkan sesuatu. Untuk orang lain. Give something untuk orang lain. Ini anak-anak muda kalau nggak salah mau bikin garage sale kalau nggak salah, betul ya? Mana VJ, ya. Saya dengar begitu mau bikin garage sale, mungkin dalam waktu dekat akan ada pengumumannya. Wis cepetan saudara pergi ke rumah nanti lihat di lemari, di gudang, apa yang saudara betul-betul sudah lupa barang itu ada. Kalau lupa dan tidak dipakai 2, 3, 4 tahun, sudahlah, let it go. Just let it go. Biasakan diri untuk melihat gudang yang kosong itu lebih nikmat, lebih lapang daripada gudang yang penuh sesak, saudara-saudara. Oke, yang ketiga.
menjadi pohon yang baik. Saudara nangkap ya? Halo, nangkap? Saya ini ditegur Pak Andreas, kamu khotbah itu sing ojo serius-serius katanya begitu. Sing lucu. Ya sekali-kali kalau ketemu ide jokes saya jokes, tapi yang ini saya, soalnya waktunya terbatas saudara-saudaraku. Menjadi pohon yang baik, ini adalah satu hal yang sangat penting. Nah ini ya, dikatakan dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini lagi keluar ayat itu kan ya. Tapi poinnya begini saudara-saudaraku, bahwa untuk berbuah kita tuh bukan mengusahakan dari luarnya, bukan usaha bikin buahnya. Tapi saudara itu mengejar satu kondisi di mana saudara itu adalah pohon yang baik. Jadi mohon maaf ya, ini saya minta maaf. Ada banyak orang berpendapat, loh orang tidak Kristen tuh buahnya lebih banyak loh. Kita tahu lah ya, beberapa agama itu sangat sosial, sangat luar biasa dalam perbuatan baik. Bahkan ada beberapa jemaat yang cerita bahwa ya banyak orang yang tidak bisa terima Tuhan karena merasa aku jauh lebih baik dari semua orang Kristen yang kamu kenal. Gitu. Dan memang baik sih orang ini. Orangnya baik banget gitu. Nah saya ingin katakan begini saudara-saudaraku. Orang tuh bisa menghiasi dirinya dengan berbagai buah. Menghiasi. Alias buah itu tidak harus keluar dari hatinya. Alkitab itu tegas. Kalau pohon yang tidak baik, tidak mungkin hasilkan buah yang baik. Tapi ada orang yang tidak kenal Tuhan sepenuhnya, tidak mau terima Tuhan, dan tidak dipenuhi kasih Allah, tapi dia bisa berbuah banyak, dalam tanda kutip. Sosial, ya kan ada orang tuh. Dan saya ingin kasih tahu saudara, berbuat baik saja itu gampang. Ya, tadi saya katakan bahwa hidup egois itu tidak memuaskan. Ada banyak orang yang sudah menemukan bahwa hidup tuh diri sendiri itu memang tidak memuaskan. Terus kemudian mereka tuh menjadi seorang filantropis gitu, menjadi orang yang suka berbagi, suka memberi diri. Suka untuk melakukan aktivitas sosial. Tetapi saya tetap membedakan ini daripada apa yang Yesus katakan. Karena apa? Tanpa kasih, saudara bisa berbuat baik. Bisa. 1 Korintus 13 menjelaskan begini. Aku tuh bisa memberikan segala yang ada padaku. Bahkan bisa memberikan tubuhku untuk dibakar katanya. Tapi jika aku tidak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Jadi bisa saudara itu menghiasi dirimu dengan berbagai-bagai buah perbuatan baik. Sementara kasih Allah itu tidak pernah bekerja dalam hidup saudara. Akhirnya buah saudara itu biasanya menjadi buah yang tidak tetap. Buah yang temporer. Buah yang saudara pasang, yang saudara tempelkan di hidupmu. Untuk kepuasan saudara sendiri dan juga untuk rasa hormat dari orang lain. Karena kalau saudara menjadi seorang yang filantropis, menjadi seorang yang sangat murah hati, orang akan memuja saudara. Orang akan mencari saudara. Orang akan mengatakan yang baik tentang saudara. Dan itu upahnya, itulah yang membuat banyak orang kemudian, sekali lagi saya tidak bermaksud merendahkan mereka, tapi banyak orang itu menghiasi dirinya dengan berbagai buah, karena dengan cara itu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu apa? Pengakuan, rasa hormat. Nah saya ingin katakan kepada saudara, jangan melakukan itu. Jadi kalau saudara mau berbuah, jangan beli buah terus ditempel di saudara. Enggak. Saudara berbuah apa? You have to make sure bahwa hatimu ini bersih begitu. Harus dari dalam hati. Sehingga waktu saudara terus-menerus berbuat baik, saudara enggak capek. Orang tuh kalau buat baiknya itu dekorasi, dia akan mengatakan, sampai kapan aku gini terus? Rugi aku lama-lama, begitu. Atau biasanya dia hanya berbuat baik di luar, tapi di keluarga dia orang yang berbeda. Berapa banyak dari kita yang masih mengucapkan terima kasih kepada istri kita waktu dia memasakkan sesuatu. Berapa banyak dari istri yang secara rutin say thank you kepada suaminya. Karena suaminya membantu mencucikan piring mungkin. Berapa banyak dari kita yang menyapa anak-anak kita. Hey, good morning. How are you? Gitu. Kita kalau ketemu orang asing ya.
punya tata krama tuh, oh selamat pagi, senyum, nyalami, dan we do our best kan. Itu juga sebagian dari buah-buah itu. Tapi sama keluarga sendiri enggak ngomong. Don't even say thank you misalnya. Itu artinya buahnya itu dekorasi, dekoratif. Cuma di luar aja. Enggak tetap, enggak asli. Buah yang asli saudara-saudaraku, itu akan muncul dengan sendirinya. Saudara akan selalu berbuah-buah. Itu namanya berbuah tetap itu. Jadi gini, waktu saya share ini saudara, nanti kan saya bilang pergi ke gudang segala macam. Oke, itu tindakan praktisnya. Tapi saya juga ingin saudara menyadari bahwa itu harus keluar dari hatimu. Harus betul-betul saudara menyadari kebenarannya. Iya ya, betapa indahnya ya satu kehidupan di mana kita itu berbagi. Tangkap keindahannya. Dan biarlah kalau Tuhan ada dalam hati saudara, saudara akan merasakan api kasih itu menyala. Saudara kan bisa gampang kasihan sama orang-orang yang tidak punya. Saudara tidak akan jengkel dengan mereka. Males. Enggak. Saudara itu kan dipenuhi dengan belas kasihan. Gampang jatuh kasihan. Nah orang kalau sudah gampang jatuh kasihan itu, memang dia secara otomatis, dia tidak bisa tahan untuk tidak kemudian do something good for other people. Nah kita mungkin mengatakan, nanti dimanfaatkan. Saya katakan kepada saudara begini, saudara-saudaraku. Tujuan hidup kita itu ya memang untuk dimanfaatkan orang. Jangan sampai tidak ada orang yang bisa memanfaatkan saudara. Kalau tidak ada orang yang bisa memanfaatkan keberadaan Anda, berarti Anda hidup hanya untuk diri sendiri. Ini tidak berarti saudara jadi sangat bodoh kemudian kayak orang ngerti ya, ayo manfaatkan, tidak ada orang begitu. Seperti saya katakan tadi, kalau ada orang datang sama saudara, kok ya bisa ketemu sama saudara? Saudara bisa percaya bahwa kalau saudara tidak dalam kapasitas untuk membantu orang itu, Tuhan tidak akan izinkan orang itu ketemu saudara. Tuhan akan pimpin orang itu ketemu orang lain yang bisa tolong dia. Ini kepercayaan saya. Jadi kalau orang itu sampai bisa ketemu saya, datang minta tolong, itu artinya saya harus do something untuk dia. Jadi jangan takut, jangan berpikir bahwa dimanfaatkan orang lain. Bersyukur saudara bisa dimanfaatkan orang. Artinya saudara itu bermanfaat. Hidupmu itu berguna. Bukan sekedar untuk dirimu sendiri tapi untuk orang lain. Dan Alkitab berkali-kali mengatakan begitu saudara berbuah banyak, buah saudara itu tidak akan habis. Tambah seger, tambah sehat, tambah banyak yang Tuhan percayakan. Sekali lagi ini bukan, kalau saudara ingin berbuah, yang pertama-tama saudara lakukan adalah periksa hati dulu. Jadi pohon yang baik. Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Dan perhatikan apakah buah-buah yang saudara hasilkan ini dekoratif, dekorasi. Di mana secara aslinya saudara dengan istri, dengan anak, saudara bahkan tidak pernah menunjukkan kebaikan kepada mereka. Mungkin kalau mau bikin baik ya, pertama kali tunjukkan ke orang tua dulu, ke anak, ke istri, ke suami. Say thank you lah paling enggak. Biasakan tiap hari, saya yakin tiap hari suami Anda pasti melakukan sesuatu untuk Anda. Atau istri pasti melakukan sesuatu untuk suaminya. Paling enggak ngambilin makan lah, ngambilin minum lah. Say thank you. Say sorry kadang-kadang. Sama anak juga sama, say thank you ke anak. Kalau ketemu anak bangun pagi, good morning gitu. Gitu loh. Keluarga Toto enggak biasa gitu. Saya juga enggak biasa. Tapi waktu dilakukan, it feels good you know. Dan next ya saudara-saudara, kemudian, ini berusaha sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Ini dibahas minggu lalu sama Pak Andreas, jadi saya mungkin tidak akan bahas lebih lanjut. Tapi saudara-saudaraku sekali lagi, hidup yang paling memuaskan itu hidup pada saat saudara itu, dalam tanda kutip ya, dimanfaatkan oleh dunia sekitar saudara. Gak apa-apa. Doa Bapa kami itu mengatakan, datanglah kerajaanmu. Siapa yang harus membuat kerajaan surga datang? Saudara dan Tuhan. Surga itu tidak ditunggu waktu mati. Surga itu bisa kita hadirkan dengan cara apa? Berbuah-buahlah. Saudara akan menjumpai bahwa hidupmu akan jadi indah. Saya tantang saudara menjadi orang Kristen yang betul-betul kalau dalam soal berbuah-buah itu tidak ada tandingannya. Tapi sekali lagi,
Jangan dekoratif, jangan tuh dilihat orang. Artinya saudara akan terus berbuah walaupun gak ada yang lihat. Akan terus berbuah walaupun gak ada yang memuji. Akan terus berbuah walaupun gak ada yang tahu. Berbuah bukan untuk cari penghormatan, tapi berbuah karena saudara pohon yang baik begitu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Menjadi pohon yang baik, kejarlah itu. Bagaimana caranya? Hati kita harus disentuh dulu, hati kita harus dipulihkan. Dijamah oleh kebaikan Tuhan. Amin. Tanggap? Jemaat MDC jadi jemaat yang berbuah-buah lebat. Biarlah orang lihat kalau orang gereja MDC itu jemaatnya baik-baik. Nah itu saudara-saudara. Jemaat MDC itu baik-baik orangnya. Generous dan wah kalau soal itu waduh. Saya percaya Tuhan akan bangga sekali dengan kita. Mari kita berdoa yuk, let's pray yuk.